Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Suryati selaku dosen mata kuliah Seminar Matematika dan teman-teman sekalian. Hari ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Penerapan Aplikasi GeoGebra sebagai Media Pembelajaran pada Materi Dimensi 3 kelas 12 SMA. Nah, di sini ada 3 hal yang akan saya bahas. Yang pertama, apa itu media pembelajaran, yang kedua apa itu GeoGebra, dan yang ketiga bagaimana penerapan GeoGebra pada materi dimensi 3 kelas 12 SMA. Alasan saya mengambil judul ini karena seperti yang kita ketahui bahwa sudah dari TK kita diajarkan matematika. Dan setiap naik tingkatan sekolah, setiap naik jenjang sekolah, kita pasti bertemu dengan mata pelajaran matematika. Di mana setiap naik tingkatan sekolah ini, setiap naik tingkatan sekolah ini, matematika yang dipelajari cenderung abstrak. Nah, abstrak inilah yang menyebabkan siswa merasa kesulitan pada saat mempelajari matematika. Nah, di sini saya mengambil materi dimensi 3, yang mana materi dimensi 3 ini termasuk ke dalam materi geometri, yang dimana geometri ini bersifat abstrak. Nah, dimana pada saat pembelajaran dimensi 3 ini, siswa yang memiliki visualisasi yang bagus, siswa yang memiliki visualisasi yang baik itu akan cepat tanggap untuk menangkap materi yang disampaikan oleh guru. Tapi karena kita ketahui bahwa di sini kemampuan siswa itu berbeda-beda, sehingga ada siswa juga yang kurang dalam visualisasinya atau imajinasinya. Nah, di sini pada materi dimensi 3 ini siswa itu kita memerlukan imajinasi yang baik dan juga visualisasi yang baik. Nah, selama ini pembelajaran geometri di kelas itu hanya diajarkan dengan menggunakan media papan tulis dan spidol. Hal ini menurut saya kurang karena untuk kemampuan siswa yang memiliki kemampuan visualisasi yang kurang, itu akan merasa kesulitan saat mencerna apa yang dijelaskan oleh guru. Sehingga di sini kita sebagai guru harus mencari media yang lain untuk bisa mengajarkan siswa sehingga siswa itu paham dengan materi yang akan kita sampaikan. Nah, di sini media yang akan saya gunakan untuk menyampaikan materi dimensi 3 itu yaitu GeoGebra, di mana aplikasi GeoGebra ini akan membantu siswa dalam memahami dan paham dengan apa yang dijelaskan oleh guru, sehingga di sini siswa tidak merasa kesulitan pada saat mempelajari dimensi 3. Nah, itu alasan saya mengapa mengambil judul tersebut. Nah, yang selanjutnya kita ke pembahasan. Yang pertama, pengertian dari media pembelajaran. Jadi di sini, menurut Nana Sujana, media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Selanjutnya, pembelajaran menurut UNO. Nah, menurut UNO, pembelajaran adalah perencanaan atau perancangan desain sebagai upaya untuk membelajarkan siswa. Jadi, media pembelajaran adalah alat yang didesain atau disusun secara terencana yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar untuk menyampaikan informasi kepada siswa dan membangun sebuah interaksi kepada siswa sehingga proses belajar terjadi serta mencapai tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya di sini ada GeoGebra, di mana GeoGebra ini diciptakan oleh Marcus Hohenwarter, yang mana Marcus ini merupakan matematikawan dan juga ketua lembaga pendidikan matematika. Nah, GeoGebra ini adalah perangkat lunak matematika dinamis untuk semua tingkatan pendidikan yang terkait aritmatika, geometri, aljabar, dan kalkulus. Jadi, GeoGebra ini diciptakan oleh Marcus untuk membantu siswa, guru, dosen untuk menyampaikan materi matematika. Nah, di sini GeoGebra ini tidak hanya digunakan untuk materi geometri saja. Nah, contohnya di sini ada bisa aritmatika, aljabar, kalkulus, terus analisis numerik. Itu salah satu
materi yang dapat dimanfaatkan dengan GeoGebra. Nah, di sini yang selanjutnya itu ada penerapan GeoGebra. Nah, di sini saya mengambil contoh soal. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan rusuk 8 cm, di mana M adalah titik tengah garis EH, dan yang ditanya adalah jarak titik M ke garis AG adalah. Nah, di sini saya menggunakan media GeoGebra untuk mengkonstruksikan soal yang diketahui ini. Nah, langsung saja kita terapkan, kita konstruksikan soal yang diketahui ke GeoGebra. Jadi, pada soal kan diketahui kubus ABCDEFGH. Nah, di sini yang pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat kubus dengan cara klik yang di poligon sini. Nah, karena di soal diketahui bahwa panjang rusuk kubus yaitu 8 cm. Kita anggap satu satuan di sini adalah 1 cm. Jadi kita membuat persegi sepanjang 8 satuan. Nah, di sini dengan klik poligon, kemudian dari 0 ke 8. Nah, jadilah sebuah persegi ABCD. Nah, kemudian kita hilangkan ini label AB yang di sini agar tidak mengganggu. Setelah itu, kita klik tampilan, kemudian pilih yang tampilan grafik 3 dimensi. Nah, kemudian nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, kita perbesar aja biar mudah dilihatnya. Nah, di sini, muncul seperti ini. Jadi, di sini kita akan membuat kubus dengan cara klik yang di piramida ini, kemudian pilih yang ini, kubus ini, kemudian kita klik pada titik A dan titik B. Maka dia akan langsung membentuk kubus dengan rusuk 8 cm atau 8 satuan. Nah, di sini kita hilangkan dulu sumbunya dengan planknya ini. Nah, kayak gini. Sehingga dia udah untuk dilihat. Nah, kita geser ke tengah seperti ini. Kemudian di sini kita namai titik C. Nah, seperti ini. Nah, sudah. Sekarang kita ganti titik ini menjadi titik E. Kita namai titik E. Kemudian ini juga kita ganti titik F. Ini juga kita ganti titik C. Kemudian yang ini kita ganti jadi titik H. Setelah jadi kubus A, B, C, D, E, F, G, H, kemudian di soal diketahui M adalah titik tengah garis EH. Nah, kita buat nih titik tengah dari garis EH. Nah, ketampilan yang tadi, untuk membuat titik tengah, kita pilih yang ini, pilih tools yang ini, kemudian kita pilih, kita pilih tools yang ini, kemudian kita pilih titik tengah atau pusat, kemudian kita arahkan ke garis EH, karena tadi di soal bilang bahwa M merupakan titik tengah dari garis EH. Nah, kita klik titik E sama titik H, kemudian muncul titik ini. Karena di soal diketahui yaitu titik M, maka kita ganti namanya jadi titik M. Oke. Selanjutnya dibilang yang ditanya jarak titik M ke garis AG. Oke. Berarti kita harus buat dulu si garis AG. Dan cara kita pilih tools yang ini, kemudian kita pilih ruas garis di antara dua titik, kemudian hubungkan titik A dengan titik G, seperti ini. Nah, ini akan membantu siswa yang memiliki kemampuan visualisasi atau imajinasi yang kurang, ini akan membantu siswa. Nah, setelah kita hubungkan titik A dengan titik G, kan yang ditanya adalah jarak dari titik M ke garis AG. Maka kita dapat membuat jarak yang terdekat
dengan cara berarti menghubungkan titik M ke garis AG, atau kita menghubungkan titik M ke tengah-tengah garis AG. Nah, sama seperti tadi caranya untuk mencari titik tengah dengan cara pilih tools yang ini, kemudian pilih titik tengah atau pusat, kemudian hubungkan titik A dengan titik G, kemudian didapat titik tengahnya. Nah, di sini dinamakan titik I. Maka yang ditanyakan tadi jarak M ke garis AG, maka jarak terdekatnya yaitu titik M ke titik I. Nah, itu adalah jarak terdekat dari garis A ke jarak dari titik M ke garis AG. Nah, kemudian di sini kita hubungkan titik M sama ke titik I. Nah, dengan cara pilih tools yang ini, kemudian pilih ruas garis di antara dua titik. Kemudian hubungkan. Nah, didapat nih dari titik M ke titik I. Nah, di sini kita bisa dapatkan segitiga AMG. Nah, kita hubungkan dengan si poligon tadi dengan cara pilih tools yang ini, kemudian pilih poligon, kemudian kita hubungkan AMG. Nah, seperti ini. Nah, kita udah dapat segitiga AMG. Nah, kemudian ini dihitung dengan menggunakan rumus Pythagoras, di mana di sini kita dapat lihat nih segitiganya. Segitiga ini terbentuk ini. Dengan cara klik nih. Nah, selanjutnya kita dapat segitiga AMG. Nah, di mana kita bisa lihat segitiga AMG ini dengan kita kembali ke sini, yang dua dimensi ini, kemudian pilih yang ini, karena ini merupakan nih segitiga T1 poligon AMG. Jadi kita lihat dengan cara tampilkan nih, sehingga muncul, kita perbesar, didapat segitiga AMG. Nah, di mana I di sini merupakan titik tengah dari garis AG. Nah, kita di sini mau nyari jarak dari titik M ke garis AG. Nah, sama aja kita mencari panjang garis MI. Nah, yang pertama kita harus lakukan yaitu mencari panjang garis AM. Nah, di sini dengan memerlukan bantuan segitiga AEM. Nah, di sini kita lihat lagi di GeoGebra-nya. Nah, di sini ada segitiga AEM. Nah, di sini segitiga AEM ini untuk membantu kita mencari panjang garis AM. Nah, dengan cara rumus Pythagoras. Jadi, dengan cara rumus Pythagoras kita dapat AM sama dengan, nah, AM ini ya kan yang dicari. Nah, kita bisa lihat bahwa AM yang dicari A sama E. Garis AE ini panjangnya 8 cm, kemudian M itu merupakan titik tengah dari garis EH. Nah, maka panjang si AE ini sama dengan 8 cm, dan sedangkan M ini sama dengan 4 cm. Nah, di sini kita masukkan ke dalam rumus Pythagoras, didapat bahwa AM sama dengan akar dari 8 kuadrat ditambah 4 kuadrat, sehingga didapat panjang garis AM sama dengan 4 akar 5. Karena panjang garis AM ini 4 akar 5, nah, maka garis MG juga 4 akar 5. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa AG merupakan diagonal ruang. Jadi, kita bisa lihat lagi di kubus, nih, di GeoGebra, bahwa AG ini merupakan diagonal ruang, yang mana diagonal ruang itu merupakan panjang rusuknya sama dengan rusuk akar 3, di mana rusuknya tadi 8. Jadi di sini panjang AG sama dengan 8 akar 3. Nah, didapat seperti ini. Karena I merupakan titik tengah dari garis AG, maka A ke I itu 4 akar 3, sedangkan I ke G 4 akar 3 juga. Jadi, kan yang ditanya jarak dari titik M ke garis AG, sehingga kita dengan rumus Pythagoras kita bisa cari panjang MI. Nah, dengan cara Pythagoras tadi. Jadi 4 akar 5 dikuadratkan dikurang dengan 4 akar 3 dikuadratkan, sehingga didapat panjang MI adalah 4 akar 2, sehingga jarak dari
titik M ke garis AG yaitu 4/2. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.